Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat sekeluarga. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berhubungan dengan sosok di belakang itu karena banyak yang bertanya. Yang kedua nanti kita masuk ke cerita. Satu cerita dari Mbak Nila di Lampung sana menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialami oleh ibunya. Nah, langsung aja ya kita bahas sosok di belakang itu. Ya, ada yang nyebut kuntilanak atau apa? Bukan. Itu adalah sebuah manekin yang memang nggak kepakai, teronggok di ruang tamu di sana, cuman menuhin ruangan. Akhirnya ya sudah dipindahin ke sini, itu lengkap dengan bajunya plus dulu kan ada wig ya, punya wig, taruhin aja wig begitu, ternyata jadinya menyeramkan juga seperti itu. Saya sendiri misal masuk ke studio gitu kan, buka jreng, kaget gitu, tak pikir itu beneran ada orang atau apa. Cuman ya nggak pernah berpikir itu adalah kuntilanak atau apa. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah video dia bergerak sendiri, joget-joget sendiri, ya bagus gitu ya, malah gitu ya. Yang jelas bukan rekayasa, tapi kayaknya enggak lah. Bakalan diem-diem aja di sana, tenang seperti adanya. Dan ini video diambil sekitar jam 11 malam lewat 12 ya, hampir setengah 12 malam ya. Saya juga udah lumayan cukup ngantuk, tapi tidak apa-apa. Ini lumayan cukup bergairah juga, masih ada tenaganya untuk menceritakan satu cerita dari Mbak Nila. Mbak Nila di Lampung sana, lama ya kita nggak menceritakan cerita yang di luar Jawa begitu ya. Kejadiannya tuh misal di Sumatera, di Kalimantan, dulu di Kalimantan itu pernah ada tentang Panglima Burung kalau tidak salah, tapi ceritanya nggak selesai. Terus pernah ada juga dari entah NTB atau mana, Bima atau mana gitu ya, atau dari Sumba atau apa gitu ya, itu tentang Swanggi gitu ya. Itu 2 kali loh. Dan kali ini ada satu cerita dari Mbak Nila di Lampung sana, menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh ibunya. Jadi waktu itu Mbak Nila udah besar ya. Oh ya, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2008 atau 2009. Pokoknya sebelum tahun 2010. Nah, Mbak Nila sendiri itu sama keluarga ya, sama bapak, sama ibu, sama adiknya gitu. Itu tinggal atau menempati sebuah rumah yang memang rumah itu baru ditempati beberapa tahun yang lalu lah. Jadi bukan benar-benar dari Mbak Nila kecil. Mbak Nila sendiri itu anak pertama, cuman bukan dari benar-benar kecil gitu. Artinya udah lumayan cukup besar dan akhirnya ditempatilah rumah tersebut gitu ya. Dibeli dan sebagainya. Nah, singkat cerita itu begini. Mbak Nila kan udah sibuk sekolah, bapak sibuk bekerja, adiknya juga sekolah. Nah, ibu itu kan aktivitasnya ibu rumah tangga, jadi ya diem aja di rumah gitu, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah sana. Nah, pada suatu hari itu zaman-zaman segitu 2007-2008 yang namanya e-commerce atau toko online itu kan ya belum banyak begitu kan, apalagi ekspedisi kayak gitu, nggak seperti sekarang itu banyak banget. Kalau dulu ya mungkin ngandelinya beberapa merek aja, termasuk salah satunya itu dari pemerintah, kantor pos gitu ya. Nah, ini pada suatu hari, pada suatu siang, Mbak Nila sendiri itu belum pulang waktu itu, dan ibu itu mendapati rumahnya diketok tumben-tumbennya. Rumahnya memang nggak berpagar, jadi siapapun bisa langsung masuk ke halaman terus ngetok pintu gitu ya. Nah, ini siang-siang ada yang ngetok pintu, tek 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 tek, permisi gitu kan, permisi, kantor pos katanya begitu. Nah, ibu itu lumayan cukup asing dengan hal kirim-kiriman seperti itu. Surat menyurat atau paket-paketan kayak gitu tuh hampir jarang dulu ya. Hampir nggak pernah datang ke rumahnya Mbak Nila. Memang sesekali gitu, tapi itu jarang banget. Nah, ini kok ada tukang pos ke situ. Ibu kan loh, apa ya? Perasaan aku nggak surat-suratan sama siapa. Nggak ada tagihan yang dikirim ke alamat ini dan sebagainya. Dulu tuh nggak mikir ada paketan, beli di toko online atau apa. Nah, ibu pun ke depan sana,
Iya Pak, yaitu Bapak Pos gitu ya. Ini membawa satu bingkisan kotak gitu ya. Ukurannya tidak terlalu besar. Bu, ini ada kiriman, ada paket, intinya begitu kan. Duh, paket dari siapa Pak? Tidak tahu, ini saya juga tidak tahu gitu ya. Nah, ini ada pengirimnya, itu ada semuanya di situ. Oh iya, baik Pak, terima kasih, kata si ibu kan. Mungkin setelah tanda tangan, prosedur dan sebagainya, zaman dulu ya, zaman segitu. Akhirnya si Pak Pos pun pergi. Ibu pun penasaran, aku ada paket dari siapa ya? Ibu pun merasa waktu itu sempat ragu, sempat takut. Takutnya itu adalah kiriman barang-barang berbahaya, intinya begitu. Jadi ibu pun gak langsung membuka, ditaruh dulu gitu ya. Sempat dikocok-kocok sedikit gitu. Itu ada bunyinya klotak. Dan paketannya tuh enteng, gak terlalu berat, ringan banget. Apa ya ini ya? Ah udahlah, taruh sini dulu lah. Ibu pun lanjut masak. Setelah masak selesai, ibu makan duluan gitu ya, tengah hari. Baru nanti sekitar jam 1, jam 2 Mbak Nila sama adiknya itu pulang. Nah, ibu selesai makan siang, dia pun penasaran lagi dengan isi kotak tersebut. Kira-kira apa ya isinya ya? Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin ya, mau promo bawang goreng, mau ikut jualan gitu ya. Produk sendiri, bawang gorengnya Wiji, kualitas premium, bawang goreng tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa campuran-campuran yang lain, benar-benar bawang murni. Nah, tanpa micin juga tentu saja. Ada 4 ukuran di sini, ada kecil, sedang, besar, sama ukuran yang standing pouch itu. Monggo kawan-kawan dipilih aja sesuai selera. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Kami sangat menghargai itu. Udah ngebantu ngelarisin, terima kasih. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Itu aja, kita tunggu. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Nila tadi. Nah, ibu penasaran setelah makan siang, perut kenyang, pikiran juga tenang, tapi ya itu ada yang mengaduk-ngaduk isi kepalanya. Itu apa ya kira-kira ya? Paketan itu apa? Apakah benda berbahaya atau enggak? Tapi ya aku ndak punya musuh, ndak punya apa-apa gitu ya. Siapa yang mau nyerang atau bagaimana gitu. Akhirnya udah, ibu pun mengambil gunting, memberanikan membuka paket tersebut. Dibukalah bungkusnya. Di dalamnya itu ada sebuah dus kecil gitu kan. Ndak tahu dus bekas apa. Akhirnya apa? Dibuka sama ibu. Nah, begitu dibuka, ibu itu sempat mikir, apa ini? Jadi ada kayak semacam sisir. Sisir itu kecil, udah rusak, udah kotor ya. Itu satu, ada sisir yang kondisinya udah buluk, udah kotor. Yang kedua, itu ada gambaran-gambaran mini mainan anak kecil dulu yang dipotong-potong, nanti bisa dipasang pakaiannya seperti itu. Terus ada beberapa benda lain. Itu adalah mainan, beberapa benda yang pernah dimiliki oleh ibu. Ibu pun kaget. Sebentar, aku kayak pernah inget ini, sisir ini tuh aku inget. Lah, ini kan sisirku dulu waktu aku masih kecil, begitu ya. Ini kan sisirku waktu masih kecil. Kok bisa sampai sini? Siapa yang nemuin? Dia pun langsung ngambil kembali bungkusnya gitu kan. Di sana tertera nama pengirimnya. Pengirimnya itu ada namanya itu Suratmi. Suratmi itu siapa? Ibu pun tidak kenal. Coba nginget-nginget, dulu memang waktu kecil ya ada beberapa nama Suratmi begitu ya. Cuman selama hidupnya ibu mengenal beberapa nama Suratmi. Cuman ini Suratmi yang mana gitu ya. Terus udah, habis itu udah begitu aja. Sampai akhirnya ibu pun ya dilihat-lihat, lu ini sisirku kok ketemu lagi ya. Nah, benda-benda yang lain itu pun akhirnya mengingatkan ibu tentang masa lalunya. Ibu pun nangis gitu ya. Nah, Mbak Nila pulang waktu itu. Nah, begitu pulang, Nila sini.
Kenapa Bu, ada apa? Mbak Nila juga kaget, tumben-tumbennya ibu heboh gitu. Ibu sendiri itu adalah orang yang lumayan cukup pendiam. Kok ibu heboh? Kenapa Bu, ada apa Bu? Nila, ini coba lihat. Apa itu Bu? Sisir? Mainan anak kecil gitu kan, beberapa, jadi ada lumayan cukup banyak. Iya, ini mainan ibu waktu masih kecil. Nah, emang masih disimpan Bu? Ibu nggak nyimpen nak, kata si ibunya Mbak Nila. Ibu nggak nyimpen nak. Lah terus gimana ceritanya Bu ini Bu? Ya Mbak Nila ngambil sambil diginiin, udah kotor ya Bu ya. Ini ada yang ngirimin pos ke rumah ini, dan waktu ibu buka kaget loh, kok isinya seperti ini. Nah di situ untuk pertama kalinya Mbak Nila itu ngerasa merinding tiba-tiba. Ada yang ngirimin ke sini Bu, lewat pos Bu. Iya, ini nih ada nih. Nah waktu itu mau dilihat alamatnya lagi, nama Suratmi itu mau dilihat, cuman begitu dilihat entah kenapa apa yang terjadi ibunya juga ndak tahu. Tulisan itu tiba-tiba blabur gitu. Tulisan itu tiba-tiba burem, tidak begitu jelas, terutama di bagian alamatnya. Ibu sendiri tadi nggak sempat ngelihat bagian alamat, cuman alamat pengirim ya, cuman nama Suratmi begitu doang. Nah kok tuh alamatnya begini ya Bu ya? Yang nggak tahu, ibu juga nggak merhatiin. Aneh nggak sih Nila menurut kamu? Ini aneh banget Bu. Siapa ya Bu? Ya mungkin temannya ibu kali ya dulu. Coba ibu ingat-ingat. Ada ndak teman ibu waktu masih kecil itu namanya Suratmi. Terus barangkali ini ibu Suratmi itu keinget dulu pernah, oh aku punya teman ibu gitu kan. Dan mungkin barang-barang ibu masih kebawa sama dia, kesimpan sama dia. Dan mungkin Bu Suratmi tahu alamat ibu, pernah lihat di mana atau bagaimana. Mungkin mau nyamperin ke sini malu atau apa gitu. Kata ibu, iya sih bisa juga seperti itu. Dan akhirnya udah siang itu pun selesai. Ya udah tak simpen dulu kata ibu. Mbak Nila pun akhirnya istirahatkan siang itu. Cuman dia niatnya mau tidur siang. Tapi kok aku kepikiran terus ya. Apa yang aku sampaikan tadi ke ibu. Masalah jangan-jangan itu temannya ibu namanya Suratmi dan seterusnya itu. Kok kayaknya nggak masuk akal ya. Kok terlalu jauh gitu. Temannya ibu tiba-tiba keinget, terus dia mungkin masih menyimpan barang-barang ibu. Gimana ceritanya itu dulu ndak tahu, apakah dia ngambil, apakah dia kok terlalu jauh ya, udah gitu kok tahu alamat sini gitu ya. Kan kalau tahu alamat sini mbok ya orangnya langsung ke sini nyapa ibu atau bagaimana. Ini kok enggak, kok malah ngirimin barang seperti itu. Ini kayaknya terlalu jauh. Apa yang aku pikirkan, kayaknya nggak masuk akal deh. Cuman ya sudahlah, setidaknya itu bisa menenangkan ibu. Nah akhirnya apa? Mbak Nila yang niatnya tidur siang, dia nggak jadi tidur siang. Bapak sampai pulang itu sekitar jam 4:30, 5. Ya akhirnya heboh lagi, ibu, Pak, ibu begini gitu. Ya wis Bu, barangnya disimpan dulu aja katanya gitu ya. Ya wis, kita nggak tahu, tapi semoga hal ini bukan sesuatu yang buruk, kata Bapak. Iya Pak, ibu juga takut gitu ya. Ya obrolan masalah itu diomongin teruslah sama ibu intinya ya. Ibu tuh sebenarnya pengen didengerin. Ibu itu pengen didengerin kali ya. Aku tuh pengen cerita begini-begini. Ibu jadi banyak cerita tentang masa lalunya. Sampai-sampai tuh begini ibu cerita. Jadi rumah ibu dulu, di mana ibu lahir, di mana ibu besar gitu ya. Itu rumah itu sekarang udah runtuh, udah nggak ada bekasnya. Intinya seperti itu udah nggak ada bekasnya sama sekali. Nggak tahu sekarang dibangun apa gitu ya, kata ibu. Ini tuh nggak ada bekasnya. Dan oh iya, satu lagi, ibunya Mbak Nila itu bukan asli Lampung. Dia perantauan. Yang lahir di Lampung itu bapaknya. Nah ibunya itu dari Jawa gitu kan, cuman nggak disebutkan dari daerah mananya begitu, itu nggak tahu. Nah itu seperti itu. Jadi ini ceritain rumahnya itu berarti rumah yang di Jawa, bukan yang di Lampung. Nah seperti itu kan,
jauh banget. Berarti Mbak Nila juga sebelumnya tidak terlalu ngerti masalah silsilah dulu keluarganya seperti apa, itu ya cuman sepintas-sepintas doang. Kali itu ibu itu kayak mulai bernostalgia, menceritakan tentang itu tadi masa lalunya, dulu itu sering main, dulu juga punya temen namanya Suratmi, anaknya tuh begini, anaknya tuh pendek tapi genitnya minta ampun, kata si itu. Ya Mbak Nila pun ketawa-ketawa membayangkan itu ya gitu, sesuatu yang mungkin Mbak Nila sendiri tidak pernah merasakan gitu. Beda zaman, beda inilah intinya. Dan waktu pun berlalu. Kejadian itu, kejadian pertama itu malam apa ya? Oh, nggak disebutkan malam apanya. Nah, ini kejadian keduanya itu disebutkan. Berarti hampir 1 minggu, malam Kamis siang berarti. Kamis siang itu mau malam Jumat. Jadi lagi-lagi tukang pos itu datang ke tempatnya Mbak Nila. Ngetok-ngetok lagi, tek, di mana ibu mungkin udah ibunya Mbak Nila itu udah mengurangi frekuensi ngomongin masalah itu tadi, udah mulai sedikit lupa. Benda-benda tadi pun disimpan sama ibunya di sana. Nah, ini datang tukang pos lagi. Loh, kok tukang pos lagi datang ke sini? Kali ini apa lagi ya? Gitu. Pak, nah akhirnya apa? Bu, ini ada paketan lagi, kata si bapak itu. Oh, iya Pak. Ini Bu minta tanda tangan, tanda terima gitu. Akhirnya udah set. Nah, ibu memberanikan mulai berani bertanya ke si Pak Pos tadi. Pak, nun sewu Pak. Ini pengirimnya tuh siapa sih? Oh, itu Bu, ada Bu, itu siapa namanya? Itu Ibu Suratmi. Alamatnya ini. Loh, Pak, ini dari sana, berarti dari Jawa ya Pak? Iya Bu, ini dari Jawa sana Bu, paket dari jauh gitu, katanya begitu. Oh begitu, emang kenapa Bu? Ada apa Bu? Pak Posnya nanya begitu kan. Oh enggak ada apa-apa Pak, enggak ada apa-apa. Soalnya diceritakan sama ibu, isinya itu barang-barang dari saya kecil, katanya begitu. Oh, dari kecil, mungkin dari keluarganya ibu kali yang di Jawa sana. Ah, bisa jadi ya Pak ya, cuman saya itu udah punya kerabat namanya Suratmi. Tapi kalau dulu memang pernah punya teman ya kecil, beberapa kenal lah sama orang namanya Suratmi ini. Ya mungkin Pak Posnya juga masih banyak pekerjaan, nggak mau terlalu personal membahas masalah ini. Pak Pos pun akhirnya permisi pulang. Gemeteran siang itu menerima paket kedua, ini isinya apa lagi ya? Ini isinya apa lagi? Dibuka sama ibu. Kaget bukan main, yang ditemukan itu adalah apa? Sepatu sendal punya anak, dan itu punyanya ibu. Itu mungkin kisaran dulu pernah dipakai, itu antara usia 3 atau 4 tahun lah. Ibu familiar dengan sendal itu karena pas setelah nggak dipakai, sepatu sendal tersebut itu masih disimpan di rumah yang dulu di sana. Ibu pernah melihat beberapa kali dan gak asing dengan bentuk itu. Sama ada satu sendal jepit, tapi hanya satu doang, yang satunya itu hilang. Itu pun punya ibu saat masih kecil. Langsung ibu itu nangis siang itu, gak bisa berkata-kata lagi. Kok barang-barang seperti ini bisa sampai ke sini ya gitu ya. Ini siapa sih sebenarnya pengirimnya? Dan setelah diperhatikan, alamat itu tidak terlalu lengkap. Cuma itu doang, apa namanya, Suratmi, ini daerah, nyebutnya itu daerah, ndak ada RT RW sama rumahnya, alamat nomor rumah dan sebagainya itu ndak ada. Lagian kalau misal pakai alamat rumah yang sekarang, yang dulu itu di Jawa itu kan rumahnya juga udah ndak ada, udah kosong. Seingat ibu dulu tanah itu masih kosong, belum ada bangunan sama sekali. Ya sudah, ibu nangis yang itu, mengingat masa lalunya, mengingat masa kecilnya. Ini kan barang udah lama banget ya, udah ya mungkin hampir 50 tahun lah kata ibu berlalu, dan ini tuh balik lagi ke sini. Aku ndak ngerti, aku pengen Nila pulang waktu itu ya, pengen Nila pulang, anak-anakku pulang, suamiku pulang gitu, dan ditungguin akhirnya pada pulang. Pertama ya anak-anak dulu, bapak itu pulangnya sore. Itu langsung cerita, Nila sini. Loh Bu, kenapa ibu kok nangis seperti itu? Ini katanya. Apa itu Bu?
Ini sepatu sendalnya ibu waktu masih kecil itu dijejerin sama kakinya ibu gitu ya. Mbak Nila pun ikut nangis sedih, ya Allah. Ini saat ibu masih kecil ya gitu. Mbak Nila pun jadi membayangkan ibu kecilnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi ada semacam romantisme di sana. Mbak Nila itu tersentuh, nangis, sama-sama nangis sama ibu. Ibu pun kebayang ini benda-benda yang udah nggak mungkin aku lihat lagi pada awalnya. Bahkan aku udah lupa. Setelah ngelihat ini baru aku ingat. Oh ternyata iya dulu ada memori seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan akhirnya apa? Selama beberapa kali ibunya Mbak Nila itu menerima terus barang-barang itu. Ya, bapaknya Mbak Nila juga mungkin sebenarnya menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius ya. Mulai serius, cuman dilihat-lihat, diamati, diobrolin juga, memang nggak ada efek bahayanya, efek apanya itu nggak ada. Itu cuman barang-barang lama. Bisa jadi kemungkinan itu adalah rumahnya ibu dulu yang ditinggalkan itu, nggak tahu karena dijual atau karena apa. Ibu pindah ke daerah yang lain, di rumah yang baru. Nah ini barang-barang lama mungkin masih ketinggal di sana. Ada pembeli rumah yang baru dan mungkin mengumpulkan benda-benda tersebut. Ya sudah dikumpulkan, disimpan dengan baik-baik dan mungkin sekarang saatnya gitu ya. Oh ini mau tak balikin sama yang punya. Cuman pertanyaannya adalah, dari mana orang tersebut, kalaupun memang benar Ibu Suratmi itu yang mengirim itu adalah memang beneran orang begitu ya. Dari mana dia tahu alamat Ibu sekarang ada di Lampung di sana, di rumah ini gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar. Sama-sama bingung, sama-sama nggak ada jawaban. Yang ada ya setiap ada paketan datang, karena datang itu selama beberapa kali ya. Setiap ada paketan datang, awal-awal ibu mulai menangis, mulai keinget masa lalu dan sebagainya. Tapi belakangan lebih dari 3 kali paketan itu datang ke sana, ke rumah, ibu itu mulai terbiasa. Lah udah dapat dibuka, isinya ini bando atau apa gitu ya. Ditaruh, disimpan, ya cuman disimpan gitu. Udah nggak banyak diomongin. Ada datang paket lagi, Mbak Nila pun cuman ngelihat. Oh iya ini bagus ya Bu ya, masih boleh aku pakai ndak Bu? Lah jangan, itu udah rapuh kata ibu, itu udah ngelayak pakai. Oh ya sudah, akhirnya memang nggak dipakai sama Mbak Nila, tetap disimpan di situ, ditumpuk-tumpuk di sana ya. Ibu pun mulai biasa aja, udah mulai nggak tertarik dengan apapun yang terjadi begitu, sampai akhirnya pada suatu hari Jumat lagi, Kamis sore lebih tepatnya, Kamis sore Pak Pos itu datang ke sana. Begitu datang ke situ, jreng, dapatlah paket. Kali ini paketannya tuh lebih kecil, cuman 1. Dan diserahkan seperti biasa. Makasih ya Pak Pos gitu. Pak Pos pun pergi ke sana. Nah, ini si ibu pun langsung membuka paket tersebut, dan paket ini adalah paket yang terakhir. Setelah itu ndak datang lagi, ndak pernah datang lagi. Kotak kecil itu pun dibuka sama ibu, pembungkusnya, serak. Begitu dibuka, itu kecil, hanya ada 1 benda doang. Itu adalah sebuah kunci. Kunci rumah yang Mbak Nila itu inget banget. Itu adalah kunci rumahnya Mbak Nila di sana, di Jawa sana, yang sekarang bangunannya itu udah ndak ada. Kunci doang, 1 gitu ya. Ibu pun bingung. Ibu bener-bener kali ini tuh deg-degan gitu ya, berdebar-debar. Kenal banget ibu sama kunci ini. Soalnya apa? Kalau malam dulu saat ibu masih kecil, ibu itu sering disuruh sama neneknya Mbak Nila atau kakeknya itu buat ngunciin pintu. Misal namanya Rin, begitu ya manggilnya. Rin, itu udah malam pintunya dikunciin. Iya Pak, iya Bu, nanti ibu ke sana ke depan, cekrek. Udah, setelah itu diambil lagi. Nah, diambil itu kan ibu ngeliat kuncinya ya. Nggak tahu mungkin ini kunci model lama gitu ya. Itu seperti itu. Itu dilihatin sama ibu tuh apal banget bentuknya. Bahkan kunci itu adalah kunci lama.
saat dipegang sama ibu itu kerasa gitu ya, ini bekas tanganku dulu itu sepertinya seolah-olah itu masih ada di sini, seolah-olah itu masih nempel gitu ya. Cuman kenapa bisa seperti ini? Kenapa kunci ini bisa sampai balik lagi ke rumah ini? Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya? Disitulah ibu itu mulai stres iya gitu ya, dan mulai ngobrol serius sama bapak. Pak, aku beneran pak, aku pengen tahu pak, ini tuh bagaimana ceritanya, intinya begitu ya. Ini bagaimana ceritanya, ini kunci pak, ini kunci rumahku dulu, aku masih ingat ya. Ibu pun nangis-nangis, jadi keinget sama kakek neneknya Mbak Nila ya, sama orang tuanya ibu yang dulu sering nyuruh ngunciin pintu. Itu jadi kebayang semua, memori-memori lama itu jadi kebuka semua. Itu sedih bukan main bagi ibu, sesuatu yang udah lama terpendam kembali terbuka lagi gitu ya, memori itu. Dan ibu pun akhirnya, Pak, ini bagaimana Pak? Ibu itu kepikiran terus, kok bisa seperti ini? Ya Bapak sama Mbak Nila itu juga diam-diam sama-sama memikirkan, iya ya, apa yang terjadi sebenarnya ya? Ini kok jadi kayak semacam teror gitu, teror memori, teror ya benda-benda dari masa lalu seperti ini kok bisa sampai ke sini. Dan akhirnya setelah dirembuk-rembuk, nah itu kan ditungguin lagi, paket itu udah nggak datang lagi, itu yang terakhir. Bapak sama Mbak Nila sama adiknya itu berharap, udahlah ibu semoga melupakan hal ini, jadi kayak ini udah kejadian, terus udah biarkan ibu lupa dengan sendirinya, lewat dengan sendirinya. Tapi ternyata enggak. Ibu itu nagih terus setiap beberapa hari, Pak gimana Pak, udah ada pikiran enggak Pak berhubungan dengan itu Pak, benda-benda yang itu? Bapak enggak berani bilang, Bu dibakar aja atau bagaimana, itu enggak. Soalnya itu kan memang bagaimanapun juga berhubungan dengan masa lalu ibu ya, tentu saja itu sangat berharga. Jadi Bapak nggak berani bilang seperti itu, mikir-mikir sama Mbak Nila begitu kan Pak. Mbak Nila pun ngasih ide sama adiknya sebagai anak-anak muda begitu ya, Pak, gimana kalau misal kita pergi ke Jawa aja yuk Pak. Kebetulan kan aku 2 minggu lagi libur habis tes katanya. Si Rizka juga sama adiknya Mbak Nila itu. Dan Bapak pun iya juga ya kata Bapak. Mending disamperin ke sana, ke rumah ibu. Dan rumah ibu yang dulu ya. Jadi ibu itu lahir di rumah tersebut, tapi ditinggalkan. Alasannya apa? Nggak tahu. Pindah ke rumah yang baru. Nah, besarnya di situ, di rumah yang baru. Setelah itu ketemu sama bapak orang Lampung ya. Karena hidupnya di Lampung, dibawa ke sana lah, dibawa ke Lampung. Sampai Mbak Nila juga lahir di situ. Dan akhirnya apa? Diputuskanlah. Ya sudah, kita pergi ke Jawa katanya. Akhirnya ngomong sama ibu, Bu, ini ibu daripada kepikiran terus seperti ini, gimana kalau misalkan yuk kita pulang ke Jawa aja, ke sana yuk Bu, nengokin kampungnya ibu yang dulu gitu ya. Loh, tapi rumahnya ibu setahu ibu udah ndak ada, itu udah dibongkar, udah dihancurin, nggak ditempatin dan sebagainya gitu ya. Ya ndak apa-apa Bu, kita ke sana aja, barangkali ada petunjuk di situ kata si Mbak Nila. Iya juga ya. Ya sudah kalau gitu, kapan kira-kira? Ya nanti nunggu aku libur, ibu sabar aja ya. Akhirnya ibu pun bersabar. Setelah Mbak Nila adiknya libur sekolah, bapak pun ngambil izin cuti dan sebagainya selama beberapa hari. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke sana, ke Jawa semuanya. Jawanya itu di Jawa Tengah ya. Tidak disebutkan lokasi tepatnya di kota apa. Mereka berangkat ke sana dan akhirnya ya dengan memakai bus tentu saja sampailah di kota tersebut. Sesuatu yang buat Mbak Nila itu asing banget. Mbak Nila lahir di Lampung, besarnya di Lampung, dan pada saat itu, saat kejadian tersebut, Mbak Nila sendiri tidak pernah menginjak Pulau Jawa, belum pernah gitu ya. Dan itu adalah pertama kalinya gitu. Dan ya apalagi ke kampung ibunya waktu itu ada cerita seperti itu, rasanya itu deg-degan banget. Begitu sampai di kampung tersebut, ya tentu saja
perasaan yang muncul itu adalah perasaan asing. Mbak Nila sendiri itu asing banget. Ibu juga tentu saja asing begitu ya. Pak, semuanya udah berubah, Pak. Di situ ibu yang menceritakan. Pak, semuanya udah berubah. Ini aku bingung. Saudara di situ udah ndak ada gitu ya. Cuman ibu itu, oh iya, tapi kan aku dulu punya teman-teman waktu masih kecil. Barangkali masih ada di sana. Bapak pun, Bu, coba ibu cari tahu teman ibu yang namanya Suratmi itu, kata si ibu yang ada di nama pengirim tersebut. Iya ya Pak ya, gitu ya. Iya ya Pak ya. Iya, ibu cari tahu dulu itu gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, sambil jalan ke sana mendatangi salah satu temannya di situ. Soalnya apa? Kampung itu udah berubah lah, banyak yang berubah. Mulai ada bangunan-bangunan baru muncul meskipun tidak terlalu banyak, tapi dibandingkan saat ibu masih kecil itu ya jumlahnya lumayan signifikan. Jadi lupa-lupa inget lah si ibu itu. Terus akhirnya, aduh, oh iya aku ingat ini rumahnya si Ningsih di sini. Akhirnya apa si ibu tadi datang ke sana, kula nuwun permisi gitu kan, nanya-nanya. Itu ada perempuan setua dirinya gitu ya. Itu muncul, ibu itu langsung ingat. Ningsih katanya. Loh, iya siapa ya? Si Mbak Ningsihnya itu pangling gitu sama ibu. Ibu akhirnya menyebutkan nama. Katakanlah namanya Ratna gitu ya. Kalau tadi di awal itu disebutkan salah, ini tak sebutin pakai nama Ratna aja sebagai penghormatan untuk guru SMP dulu. Jadi ingat sama Bu Ratna gitu. Jadi itu tadi. Ini aku Ratna katanya. Ratna, iya dulu aku tinggal di sini. Dulu aku tuh masih kecil, sering main sama Ningsih, sering main sama Suratmi, inget ndak katanya. Iya inget. Wah itu langsung. Sekarang di mana katanya? Sekarang di mana? Aku sekarang di Lampung ikut sama suami. Lah tumben kesini, udah lama banget nggak ketemu. Lah wis akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, haru biru tentu saja begitu ya. Sama-sama dua orang tua yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu, dan akhirnya waktu itu ketemu, wis ngobrolinnya tuh masa lalu semuanya. Mbak Nila sama adik pun ya cuman senyum-senyum, bapak pun akhirnya ngobrol sama suaminya si Mbak Ningsih tadi ya, sama Bu Ningsih, ngobrolin masalah burung dan sebagainya. Ini Mbak Nila sama adiknya tuh ya cuman senyum-senyum mendengarkan hal tersebut. Gak terasa setengah jam berlalu, sampai akhirnya ibu pun mulai ingat. Si Ningsih, iya nak, kenapa nak? Aku mau nanya, Suratmi kemana ya? Suratmi apa masih tinggal di sini? Mbak Ningsih diem aja dulu sejenak gitu kan. Perasaan Mbak Nila udah ndak enak nih. Perasaan Mbak Nila gitu ngelihat ekspresi dari Bu Ningsih tadi, dan ternyata benar. Ningsih kan udah meninggal katanya. Hah? Kok Ningsih? Suratmi ya? Suratmi kan udah meninggal. Hah? Suratmi udah meninggal? Suratmi yang itu yang dulu anaknya kecil, yang genitnya banget gitu kan? Iya, itu udah meninggal katanya. Hah, udah meninggal? Kapan gitu kan ditanya? Itu udah lama banget. Lah, berapa puluh tahun yang lalu, kata si Bu Ningsih. Ya, ibu makin nyesek begitu kan. Nah, ibu waktu itu ya karena sebenarnya pengen nunjukin gitu ya, tapi lupa dibawa bekas-bekas paketannya, alamat dan sebagainya, yang ada yang burem dan sebagainya itu. Jadi begini, Ningsih, ibu cerita di situ. Aku itu dapat paketan. Isinya itu benda-benda saat aku masih kecil dulu, yang ada di rumahku dulu yang itu. Dan yang ngirim itu Suratmi. Suratmi itu udah ndak ada, udah lama beneran. Kok bisa ya? Ya sudah, yuk tak anterin ke rumahnya Suratmi. Kamu masih ingat rumahnya Suratmi ndak? Aku masih ingat, kata si ibu. Ya udah, tak anterin. Akhirnya sama Bu Ningsih itu semuanya jalan bergerak ke rumahnya Ibu Suratmi.
Nah, ya memang betul Ibu Suratmi itu meninggal, tapi dari situ dapat cerita dari adiknya. Ada sesuatu yang ibu ini tidak tahu, Ibu Ratna itu tidak tahu, ibunya Mbak Nila itu nggak ngerti, yaitu mengenai rumah yang dijual tersebut. Jadi rumah itu dijual dan dibeli sama keluarganya Suratmi. Setelah itu ibu pindah, Ibu Ratna itu pindah ke rumah yang baru. Nah, Suratmi ini itu boleh dibilang ngefans banget sama Bu Ratna. Karena Bu Ratna ya dibilangnya cantik begitu ya. Kulitnya bersih putih, rambutnya itu agak kemerah-merahan, mirip kayak orang bule katanya. Dan akhirnya naksir, ngefans begitu. Pokoknya seneng lah sama Bu Ratna. Aku ya seneng koncoan gitu ya. Aku seneng berteman sama sama Ratna waktu itu. Dan akhirnya itu begitu rumahnya dibeli, itu barang-barangnya Bu Ratna itu yang mungkin yang nggak dibawa waktu itu ya, dianggapnya udah nggak kepake, ditinggalin aja gitu kan. Itu ternyata dikumpulin sama Suratmi tadi, dan mengenai siapa yang mengirimkan itu nggak tahu. Ibu Suratmi sendiri meninggal itu meninggalkan satu orang anak gitu ya kan. Dan setelah tanya ke anaknya tersebut sama suaminya itu nggak menikah lagi, dan ditanya-tanya segala macam sampai dibawa ke sana begitu kan. Nah, rumahnya Ibu Ratna sendiri itu udah tanah kosong di situ, udah hancur semuanya, nggak ada sisa-sisa, nggak ada kenangan apapun di situ kan. Dan ya itu tadi, akhirnya nanya ke anaknya Bu Suratmi. Ya anaknya Bu Suratmi nggak tahu apa-apa, beneran aku nggak ngerti apapun. Dan pencariannya Ibu Ratna di sana cuman mentok sampai di situ, cuma mentok di anaknya Ibu Suratmi. Bahkan akhirnya apa ya, sekalian ke kampung situ, memang nggak jauh-jauh dari sana, Bu Ratna mampir ke rumahnya yang dulu gitu ya, yang sekarang pun udah jadi milik orang. Memang masih ada kerabatnya di sana, dan akhirnya sekaligus ya silaturahmi lah, muter-muter di kampungnya Bu Ratna saat Bu Ratna itu udah besar. Saat masih kecil, yang di tetangganya Bu Ningsi sama Bu Suratmi itu, ya itu di sana itu udah nggak ada apapun. Cuman terakhir itu ketemu sama anaknya Ibu Suratmi. Ibu Suratminya sendiri itu udah meninggal berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu. Dan siapa yang mengirim paket ke Lampung sana, ke rumahnya Ibu Ratna, rumahnya Mbak Nila, itu tidak pernah diketahui sampai sekarang. Dan paketan itu ya terakhir itu yang kunci rumah, cuman disisain kuncinya doang, rumahnya itu udah nggak ada. Dan setelah itu memang ya nggak ada yang terjadi lagi. Setelah silaturahmi di sana dengan keluarga yang beberapa dari mereka itu kaget banget begitu Bu Ratna itu datang ke situ dan diceritakan mengenai pengalamannya tersebut. Satu hikmah yang diambil oleh Mbak Nila dan keluarga itu adalah, mungkin ini cara Tuhan untuk nyuruh gitu ya, untuk nyuruh keluarganya Mbak Nila bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di Jawa di sana, dimana kayak boleh dibilang komunikasi silaturahmi itu udah putus selama bertahun-tahun gitu ya. Mungkin caranya seperti itu, dan akhirnya silaturahmi yang sudah keputus lama itu kembali nyambung. Dan semenjak kejadian tersebut kayak diagendakan. Ibu itu juga jadi seneng sama keluarga yang di Jawa sana. Kayak diagendakan, pokoknya setiap lebaran, kalau memang ada dana ya setiap tahun, kalau memang lagi nggak ada dana ya 2 tahun sekali itu pulang ke Jawa. Dan hal itu masih berlaku sampai sekarang. Sampai Mbak Nila sendiri juga udah menikah, itu keluarganya juga ikut dibawa ke sana mudik ke Jawa. Begitu aja satu cerita dari Mbak Nila. Dan menurut saya sendiri sebagai yang membawakan cerita ini itu dahsyat banget gitu ya. Terima kasih Mbak Nila di Lampung sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support
ke channel ini gitu ya, support dalam bentuk apapun itu, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks, itu terima kasih banyak banget. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf ya, kalau cerita tadi barangkali ada yang kelewat, ada yang belum disampaikan, harap maklum, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya juga, ya mohon dimaafkan. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.